kita punya istilah weekday dan weekend. Weekday adalah hari-hari di mana umumnya orang bekerja, yaitu Senin sampai Jumat. Dan weekend adalah hari-hari di mana umumnya orang berlibur dari pekerjaannya, entah di rumah atau ke tempat wisata, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Ini adalah satu budaya yang identik dengan revolusi industri pada abad ke-18 dan 19, di mana banyaknya buruh yang kemudian menyebabkan mereka selama 5 hari bekerja dan 2 hari berlibur. Lantaran pabrik-pabrik tumbuh begitu pesat di era revolusi industri, baik di Inggris maupun di Prancis, yang kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Nah, kemudian ada masalah pada tradisi weekend dan weekday ini. Masalahnya adalah ketika libur, kita mikirin kerja, dan ketika kerja, kita berharap libur. Atau ketika orang libur terus, lantaran misalnya menganggur, atau dalam jangka waktu yang lama mereka harus libur, lantaran cuti, atau lain sebagainya, mereka rindu kerja, dan ketika kerja terus, lantaran lembur, atau ada proyek ini dan itu, mereka rindu libur. Ini anomali-anomali yang sering terjadi pada manusia modern, khususnya setelah revolusi industri. Di antara contohnya yang lain, selama weekday mereka ngumpulin duit buat liburan di weekend dengan bekerja, dan saat weekend mereka ngehamburin semua duitnya untuk kemudian bekerja lagi, kemudian dihabiskan lagi saat weekend, dan terus begitu menjadi lingkaran setan yang akhirnya hidup hanya antara liburan dan kerja, sehingga minim atau bahkan hampa dari makna, karena fokus kita cuma itu. Saat kerja, wah, ngumpulin duit buat liburan. Saat liburan, ngabisin duit dan kemudian mikirin lagi gimana cara dapetinnya dengan bekerja. Nah, apakah dalam Islam liburan itu sesuatu yang diperkenankan? Karena kalau kerja kan adalah sesuatu yang jelas. Bahkan kata Nabi, siapa yang bekerja untuk keluarganya atau menghidupi dirinya dari rendahnya mengemis, maka dia sedang melakukan jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, yaitu salah satu ibadah termulia dalam Islam. Tapi bagaimana dengan liburan? Liburan itu adalah sesuatu yang diperkenankan dalam Islam, sehingga ada banyak sekali ayat Al-Quran yang secara tidak langsung tafsirannya berbicara tentang liburan, yakni ayat-ayat yang meminta kita untuk berjalan di muka buminya Allah. Entah misalnya seperti yang dikatakan dalam surat Al-Mulk ayat 15, yaitu untuk kemudian mencari rezeki dengan bekerja lah, atau apapun kegiatan mencari rezeki, maka itu juga liburan. Karenanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bekerja adalah rekreasiku dan rekreasiku adalah dengan bekerja. Agak sumbang di telinga kita yang pekerjaannya itu justru seperti membosankan dan kantor itu seperti neraka. Tapi itu masalah lain, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, misalnya di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-20, Allah berbicara tentang pentingnya liburan menjelajahi buminya Allah untuk merenungkan keagungan ciptaan-ciptaan Tuhan. Atau dalam
surat Al-An'am ayat ke-11 Allah berbicara, silakan liburan menjelajahi muka buminya Allah, untuk kemudian dari sana kamu merenungkan tentang betapa buruknya orang-orang yang mendustakan perintah dan larangan Tuhan, sehingga dari sana kamu dapat insight bahwa kalau mau hidup itu liburan seterusnya, ya hidup di jalan Tuhan, karena itulah kebahagiaan yang sejati. Kalau kamu belum menemukan keindahan dalam ibadah kepada Tuhan, maka paling tidak kamu lihat betapa tersiksanya orang yang mendustakan Tuhan, dan akhirnya kamu menggali keindahan dalam ibadah kepada Tuhan. Nah, artinya gak ada masalah dengan liburan. Begitu juga misalnya para ulama itu menyebut liburan sebagai rehlah. Ada yang rehlahnya itu fid dakwah, yaitu dalam perjalanan dakwah. Justru mereka ketika berjalan untuk berdakwah itu mereka menyebutnya rehlah, wisata. Atau seorang ulama, Khatib Al-Baghdadi, itu menulis satu karya yang judulnya Ar-Rehlah fi Talabil Hadis, yaitu wisata mencari hadis, yang isinya kisah-kisah para ulama-ulama yang berjalan di muka buminya Allah untuk mengecek hadis-hadis itu apakah benar atau tidak, dengan menemui ulama-ulama lain atau para imam atau bahkan tabi'in maupun sahabat, yaitu orang-orang yang pernah ketemu dengan Nabi atau pernah ketemu dengan orang yang ketemu dengan Nabi Muhammad. Jadi itu liburannya mereka. Beda dong dengan liburan kita. Liburan kita kadang maksiat. Nah, artinya gak ada masalah dengan liburan, dan gak ada masalah juga dengan kerja. Yang kemudian masalah adalah bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita liburan. Apa mindset kita tentang pekerjaan dan liburan. Itu yang kemudian bikin kita terjebak dalam anomali ini dan itu. Liburan gak membahagiakan, kerja juga nyuntukin. Nah, karenanya kemudian budaya weekday dan weekend ini itu dikritik oleh seorang filosof namanya Herbert Marcuse di tahun 1970-an, yang menyebut budaya weekend itu sebagai masturbasi kebudayaan. Artinya bahwa kamu mencari kenikmatan sesaat yang tidak sejati. Sehingga ya udah, pas liburan kamu merasa enjoy, padahal ya sebenarnya kamu sedang menipu dirimu sendiri. Kamu gak enjoy. Itu terjadi kaitannya dengan weekday, kata Herbert Marcuse, yakni tertundanya upaya untuk mendapatkan kebahagiaan karena kita tidak berkuasa atas waktu, sehingga kemudian diciptakanlah weekend seolah-olah hari untuk berlibur. Padahal kalau misalnya seperti Sayyidina Ali dalam mindset memilih pekerjaan dan bekerja, yaitu bekerja adalah rekreasiku dan kantor adalah tempat liburanku, maka seharusnya weekday juga akan jadi momentum liburan bagi kita. Tapi kan masalahnya kita tidak menjalani pekerjaan seperti itu dan tidak memilih pekerjaan yang seperti itu. Itu yang kemudian dikritik oleh Herbert Marcuse. Kata dia, lantaran dari awal bekerja kita itu bermasalah. Kerja itu seharusnya work as a calling, yaitu upaya untuk kita mengaktualisasikan diri, upaya kita untuk berkarya. Panggilannya bersifat batin, bukan bekerja sebagai work as a job,
yaitu panggilan lahiriah aja untuk sekedar memenuhi pundi-pundi materi meskipun kita tersiksa dengannya. Nah, ini pergeserannya. Dari awal kita bekerja dan mencari pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi jati diri kita. Sehingga ketika bekerja kita suntuk betul, kita merasa tersiksa. Tapi ya udah dijalani aja karena menurut kita itulah cara kita mendapatkan duit. Padahal kita seolah-olah lupa bahwa bisa aja lo dapat duit dari sesuatu yang lo asikin gitu. Bahkan ketika lo dapetin duit dari sesuatu yang lo asikin, setiap hari bukan hanya liburan, tapi setiap hari adalah pertumbuhan. Karena lo sedang mengaktualisasikan dirinya sehingga semakin hari bukan semakin drop kualitas diri lo, tapi semakin meningkat kualitas diri lo. Karena apa yang Tuhan beri sebagai keunggulan bagi diri lo asah terus setiap hari sehingga makin tajam. Dan karenanya lo makin bersyukur. Nah, itu yang kemudian disebut oleh Herbert Marcuse sebagai work as a calling, bekerja sebagai panggilan batin, bukan soal panggilan lahir belaka. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menyebut bekerja adalah rekreasiku. Karena ketika bekerja aku enjoy. Dan itulah yang kemudian Nabi sebut dalam salah satu sabdanya, riwayat Imam Abu Daud, wisatanya seorang muslim itu adalah berjihad di jalan Allah. Apakah berarti wisata kita perang? Karena seringkali kita mengidentikan antara jihad dan perang. Enggak gitu, bro. Maksudnya wisata itu adalah jihad. Jihad itu adalah upaya secara serius untuk menggali potensi diri kita guna mengaktualisasikannya secara utuh. Sehingga bekerja sesuai dengan passionnya, sesuai dengan jati dirimu, dan pekerjaan itu adalah momentum aktualisasi diri. Nah, itu soal kerja. Jadi agar kerjaan itu nggak bikin lo suntuk, nggak sekedar cuma nyari duit, nggak sekedar mengisi waktu untuk bisa mendapatkan weekend di mana kita bisa berlibur. Nah, problem yang selanjutnya adalah pada liburan itu sendiri, baik mindset maupun cara kita menjalani liburan itu juga bermasalah. Karena liburan itu seharusnya bukan hanya rekreasi, tapi kontemplasi. Makanya dalam Islam, dengan mengutip beberapa ayat tadi, gue cerita bahwa liburan itu identik dengan bukan hanya rekreasi, bukan hanya berjalan di muka bumi, tapi kontemplasi, yaitu mendapatkan sesuatu yang indah bagi batin lu. Entah itu pembelajaran tentang keagungan Tuhan, entah itu pembelajaran tentang hadis, entah itu pembelajaran tentang dakwah, entah itu pembelajaran tentang jati diri lu, dan lain sebagainya. Nah, masalahnya liburan kita gak kita jalani seperti itu. Kita hanya rekreasi tanpa kontemplasi ketika liburan. Tubuh doang yang berlibur dengan istirahat di rumah atau jalan ke sana kemari untuk memanjakan mata kita, yang bahkan itu bukan sesuai dengan keinginan kita atau jati diri kita, tapi ke-trigger karena Instagram, ke-trigger karena TikTok, ke-trigger karena YouTube, ke-trigger karena omongan di grup WhatsApp. Sehingga jangankan untuk kontemplasi, merenungkan keagungan Tuhan, untuk sekedar menjaga keseimbangan ekologi aja enggak. Buktinya tempat liburan yang viral seringkali atau bahkan pasti setelahnya akan rusak. Entah karena sampah banyak atau karena bunga-bunganya alamnya dirusak dan lain sebagainya. Rata-rata tempat liburan itu setelah liburan itu sampahnya kemana-mana. Itu menunjukkan bahwa lu berlibur hanya tubuh lu. Anomali lain misalnya, kita berlibur untuk nonton konser atau nonton balapan
mobil atau motor. Misalnya gue pernah lihat tuh satu meme di salah satu media sosial, di mana orang nonton sesuatu ketika liburan, tapi dia nontonnya sebenarnya di HP karena dia sambil nge-shoot gitu. Padahal lu kesana untuk lu nonton secara langsung. Kalau lu mau nonton di HP, ya udah lu buka YouTube, selesai. Itu kan anomali masyarakat modern, di mana dia liburan bukan untuk eksistensi dirinya, tapi eksistensi orang lain, biar bisa diupload di media sosial dan lo terlihat keren, tapi lo sendiri gak bahagia, gak menikmati liburan itu. Nah ini problem masyarakat modern yang menurut gua penting agama kemudian dipertimbangkan untuk memperbaiki mindset kita tentang liburan itu apa sih dan bekerja itu apa sih. Maka jangan menjalani pekerjaan yang tidak ada nilai liburannya, dan jangan menjalani liburan yang tidak ada nilai kerja untuk menumbuhkan diri lo. Kalau enggak, weekend akan terasa weekday, weekday akan terasa seperti neraka bagi lo. Ya gitu sih.